histopatologi adik-adik jaringan kan kita slicing tuh, toh kita lihat bagian yang abnormal itulah yang kita ambil. Oke, yang kita curiga oh ini, itu yang kita ambil. Nah, jadi kenapa dikatakan gold standar? Karena betul-betul kita men-slicing dan kita mengambil sampel yang kita anggap abnormal. Oke? Dan di PA itu kita lihat selalu kita foto-foto. Suka selfie-selfie jaringannya. Di foto. Kenapa kita foto jaringan? Karena itu sebagai barang bukti. Ukurannya, terus bagaimana warnanya, irisan penampangnya. Karena biasa jaringan yang dikirim dokternya menganggap ini ganas. Kalau dia lihat secara makroskopik ini ganas, tetapi setelah kita periksa keluar hasil bukan ganas. Itu sebagai barang buktinya kita. Dan di PH itu apa yang kita lihat itulah yang kita tulis. Tidak ada bilang oh dokternya anggap misalnya ganas sih. Tidak ada yang kita lihat mengarah-mengarah ke sana, tidak ada. Misalnya dia kirim ganas ya kalau kita cuma dapat radang lah yang kita tulis. Bukan bilang kita mau menjatuhkan, tidak. Apa yang kita lihat itulah yang kita tulis. Karena PA itu gold standar. Terus yang kedua, dokter DPJP akan menterapi pasien apa yang keluar dari PA, hasil yang keluar dari PA itulah yang akan dilakukan tindakan orang DPJP. Ya kalau misalnya ganas ya dia harus terapi dengan ganas. Jadi kalau misalnya dokter PA salah mendiagnosa adik-adik, kasihan pasien. Dan pertanggungjawabannya juga kita sama Allah toh. Itu. Jadi berat itu. Berat itu di PA, enggak segampang santai jurang PA. Enggak. Memang santai kita lihat, tapi kasusnya luar biasa. Dan kita lihat itu kalau kita TOP kadang bilang kasihan betul-betul itu dia di tubuhnya kita banyak itu penyakit aneh-aneh kita lihat. Jadi pesanku sama adik-adik yang saya juga belum bisa lakukan untuk diriku sendiri, sekarang itu banyak penyakit masih muda-muda sudah kena CA karena ya seperti sekarang serba instan, mager nih orang, semua sisa pesan jempol-jempol yang goyang ada semua. Iya. Sekarang itu masih muda-muda itu, makanya itu di PA itu kita jadi parno, apalagi kita yang ibu-ibu ya, ada anak tadi kita jangan makan ini karena biasa itu yang tadi saya bilang tidak sesuai dengan teori. Cuma datang dong ada benjolanku sudah berapa lama, 1 minggu mau bayar jinak ini, tahu keluar ganas. Ada pasienku 12 tahun lymphoma. Itu kalau begitu lagi miris sekali, kita sedih. Kenapa sekarang banyak usia-usia muda yang kena, terutama ini banyak pasien itu laki-laki testisnya diangkat 1. Banyak sekali testisnya diangkat 1. Jadi hati-hati yang laki-laki yang biasa sering kena itu mams, buka bayi yang berulang-ulang, itu resiko. Nah, ya, oke. Yang serba-serba instan, yang bakar-bakaran, nah itu semua beresiko. Ya, tapi susah. Saya juga kadang juga kalau sadar-sadar lagi lihat lagi, tapi ya begitu nih. Jajan di luar ya hati-hati ya, apalagi yang kos-kosan itu yang malas masak, Gojek, Grab, apalagi ayam sekarang tuh ayam potong disuntik, ya hati-hati saja ya, kita saling mengingatkan. Oke, histopatologi. Nah, jadi di histopatologi selain dia gold standar, pewarna yang dipakai tadi sempat ada yang sebutkan kalau AE, hematoksilin dan iosin. Oke, itu yang pewarnanya. Dan ada juga pewarna di histopatologi namanya PAS. Itu untuk melihat jamur atau mukus. Nah, ada lagi juga namanya perwarnaan imunohistokimia atau IHC.
imunohistokinia. Itu bisa sebagai terapi. Misalnya pasien seamama. Pasien seamama itu tidak semua itu bilang sama pengobatannya, tipenya beda. Kansernya itu beda. Misalnya ini tipe 1 yang malignansi yang mucinous, dengan yang tipe lainnya beda untuk kemoterapinya. Jadi itu pemeriksaannya kalau pada IHC, kalau pada mama IR, PR, HER2 sama KE67. Itu beda-beda untuk terapi kemoterapinya. Beda-beda. Nah, terus IHC juga bisa sebagai untuk membedakan apakah dia masuk dalam epitel ataukah soft tissue. Dan bisa juga sebagai kalau jaringannya yang jelek, susah untuk membedakan apakah dia epitel atau soft tissue. Itu yang diferensiasinya sudah jelek, kita memakai IHC. Nah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu sih. Dengan frozen section. Frozen section itu pasien di kamar OK, pasien masih dalam keadaan anestesi, diambil jaringannya, dibawa ke PA, 10 menit harus keluar hasil, dibukukan anunya, jaringannya, dia lebih cepat. Tuh, nah itu kalau PA, itu sih. Ada yang bertanya? Jadi pesanku, kalau ada keluarga yang punya benjolan-benjolan atau adik-adik punya benjolan, cepat periksakan, jangan dipending-pending, jangan malu, supaya tahu dan cepat. Kalaupun ada apa-apa, dia mengarahnya ke neoplasma, cepat diterapi. Karena kalau disimpan-simpan, nah itu yang bahaya kalau sudah masuk di grade yang tinggi. Untuk pengobatannya kasihan ya, namanya orang pasien yang sehat untuk kemoterapi luar biasa sakitnya, tidak ada di atasnya sakit, dan itu untuk pengobatannya luar biasa sampai orang menjual-jual barang untuk pengobatan. Jadi apalagi kalau ada riwayat keluarga, sebaiknya periksa, dan perempuan selalu memeriksakan ya kalau pada saat mandi ya, bisa. Oke, ada lagi yang bertanya? Udah tertarik nih? Nggak tahu